Welcome guys, balik lagi di channel si Meow Gaming. Video kali ini kita bakalan nge-review, yaitu sebuah job dimana ini yang pasti bakalan ada di semua game ya. Halnya seperti di game Undawn, ada juga soal tentang job. Nah, untuk melihat job, kalian bisa membuka halaman menu ya pada game. Lalu di sini pilih pada bagian role atau menu role. Nah, di sini akan berjajar ya dari logger, miner, gatherer, hunter, bahkan sampai ke yang terakhir itu troubadour. Kalau dilihat dari ikonnya itu dari semacam musik ya. Nah, untuk logger ini adalah skill untuk pengumpulan kayu. Dimana untuk pengumpulan kayu ini di setiap map pasti adanya pohon yang bisa ditebang. Nah, sehingga jika kalian tidak memakai job logger ini, kalau kita cek yang di pada kayunya terdapat ada yang 3 level 2 resource, yaitu adalah ada 2 ya, dari Ash Branch dan Ash Wood. Nah, kalau dia walaupun tidak pakai job, kira masih bisa mendapatkannya ya, tetapi tidak akan banyak. Misalnya kalau tanpa job itu dapatnya 1, 2, 1, 2. Nah, tapi jika kalian memakai job dari jobnya si logger ini, maka bakalan mendapatkan sebuah ekstra dari skill-skillnya. Misalnya di sini saya udah loggernya itu adalah logger level 3 ya. Kalau kita train, berarti dia akan level 4. Nah, gimana cara level up-nya? Untuk level logger ini kalian bisa sehari-hari yaitu nebang kayu. Begitu pula dengan miner dan gardener. Kalau miner dia sama kayak logger juga, tapi itunya adalah cangkul batu. Tapi kalau gardener dia semacam metik bunga atau metik daun. Nah, untuk yang hunter ini juga sama, yaitu halnya dengan si logger, miner dan gatherer. Sama halnya dengan ketiga tersebut. Cuman bedanya kalau hunter dia antara nembak zombie sama nembak hewan. Antara 2 milih ya untuk mendapatkan XP-nya. XP job. Nah, ini XP job ini adalah ini nih. Resort Proficiency yang 619 itu adalah dari si ngulinya ya, baik itu logger, miner, gatherer ataupun hunter. Ini semuanya disatukan, dijadikan satu XP. Jadi kalian walaupun kalian nggak nebang kayu, nggak macul batu, nggak ngambil daun, selama kalian menembak zombie ataupun hewan, semuanya bisa dapat XP. Jadi bisa di level upin. Jadi satu logger, miner, gatherer, hunter ini adalah satu set ya untuk pendapatannya, baik itu ngulinya nguli kayu, nguli batu, nguli daun, ataupun nguli si ngebunuh zombie ataupun si hewan ya. Jadi ini disatukan, berbeda dengan halnya si chip, angler dan scavenger. Kalau chip dia untuk mendapatkan XP-nya di sini walaupun tidak ada ya, tidak ada tanda panah ke atas sama kayak yang hunter ataupun yang lainnya tuh ya. Kan di sini masih ada tuh. Yang gatherer ada di pojok ininya ada tanda panah, itu untuk melevel upkan. Sedangkan untuk chip, angler dan scavenger itu tidak ada. Jadi untuk melevel upkannya itu kalian kalau chip itu sering-seringlah masak di
manor kalian atau rumah kalian ya. Sering-seringlah aja masak, walaupun itu masaknya cuma dengan satu bahan juga nggak masalah, pasti dapat XP walaupun dikit. Nah, sedangkan angler dia mancing. Untuk mendapatkan XP-nya kalian juga harus mancing di danau. Kalaupun nggak danau juga nggak masalah, yang penting ada airnya dan ada ikannya. Untuk ikannya nanti bakalan gitu ya, dicoba. Untuk scavenger, dia untuk melevel upkannya minimal harus membuka pagar yang digembok. Pagar yang digembok itu semacam ini nih. Nah, lockpicking, jadi kita jadi maling ya, maling di map. Jadi rumah yang ada digembok pakai besi kita buka. Nah, itu untuk cara mendapatkan XP-nya. Kemarin udah saya coba ya untuk yang ini, yang bag atau jadi pengemis. Sudah saya coba dia, tapi selama 3 hari berturut-turut, tapi ini masih kosong, nggak bertambah. Berarti hanya menambahkannya itu ya hanya untuk yang ini aja, lockpicking aja, jadi membuka pagar rumah orang lain. Itu cara dapetinnya ya. Untuk selanjut skill job lainnya, dia firearms, highwayman, itu troubadour, itu mungkin kedepannya ya untuk level upnya. Kalau nggak salah itu di level 50 atau 60 gitu yang ketiga ini. Nah, untuk yang lodger ini kalian seperti biasa ya, nguli baik itu batu ataupun ini. Nah, untuk nguli kayunya kalian deketin aja ke pohon ya, pohon di map. Nanti ada tulisan F to interact, ataupun nggak ada, kalian tinggal ini aja. Ini kalau di PC ya tinggal tekan F. Kalau di HP dia deketin aja, nanti nembaknya sama kayak nembak, jadi cuma ada satu tombol sah. Nah, kalau ini untuk yang si miner, dia mainnya jadi nguli batu ya. Nah, sedangkan untuk gardener contohnya ini, yaitu nguli si daun, nyari si daun atau metik daun lah intinya mah. Hasilnya sama. Nah, tapi yang ini ya, untuk bisa nguli seperti ini harus ada alatnya sesuai levelnya. Kalau mapnya level 2 ya berarti kampaknya juga harus level 2. Kalau mapnya level 3 berarti kampaknya juga level 3. Terus dari mana dapetinnya itu kampak ya. Nah, untuk dapetinnya kalian bisa itu ya, masuk ke jobnya. Misalnya di sini ya loggernya, di bagian pada skill. Nah, di sini ada yang namanya logging tool. Logging tool ini adalah untuk level up si kampaknya. Jadi kalau level 1 dia kampaknya adalah level 2. Kalau ininya di level up, nanti kampaknya level 3 gitu. Ini adalah si skillnya ya. Kalau kita jelasin juga sih lebih ke apa ya, nggak terlalu signifikan sih ya kalau dijelasin juga. Tapi kalau emang untuk intinya itu yang apprentice lodger itu untuk kalau dipakai menambahkan damage 5, walaupun menambahkan damage 5 juga ya, ini si kampaknya ya, bukan senjata tapi si kampaknya. Sedangkan asisten lodger dia sama halnya si apprentice, dia cuma asistennya aja. Yang selanjutnya juga yang profesionalnya, jadi makin lama makin profesional skillnya gitu. Kalau untuk yang strong arm itu ada nambahin crit pada pas saat nebang si pohon. Kalau yang logging dia level up si kampaknya. Kalau yang efficient login dia sama kayak si strong arm, nambahin si crit-nya. Jadi pendapatannya nambah 5%.
yang asalnya terutama item yang warna biru itu rada langka. Karena langka itu maka kita akan bisa, kalau ini level 1 dia menambahkan 5% nya kemungkinannya gitu. Kalau high efficiency item dia nambahin kecepatan saat nebangnya. Kalau si X maintenance dia mengurangi si kampak gak cepat rusaknya. Jadi makin sering dipakai si kampaknya maka makin cepat juga rusaknya, duranya ngurangin. Nah makanya kalau ini di level up dia lebih lamban dikit gitu. Kalau Tight Bell ini pas saat lapar dia dikurangan, jadi nggak terlalu banyak makan tenaga, atau bahkan bukan tenaga sih, tapi ini nih, nah ini yang warna merah ini atasnya ada si laparnya dikurangin dikit, jadi nggak terlalu besar. Untuk yang ini balance strategi, dia untuk efeknya itu menambahkan HP sebanyak 10 poin, damage sebanyak 3 poin, dan skill tenaga sebanyak 3 poin gitu. Itu untuk level satunya ya. Dan sesuai itu juga pasti ada sesuai minimal requirement-nya. Seperti halnya ini ada Lodger level 5, karakter kita level 13 ya. Ini minimal ya. Nah, untuk job ini kalian itu bisa milih salah satu aja, fokusin. Misalnya mau Lodger sampai level 10 tapi miner masih level 2, Gathering level 2, Hunter level 2, itu gak masalah ya, tergantung kalian. Tapi kalau mau balance ya samain aja. Ini kan level 4 saya ya, karena di sini baru dapat XP-nya, ya samain aja. Soalnya biar balance, jadi pendapatan nanti pas saat kita nguli bahan-bahannya hampir sama gitu. Jadi gak terlalu banyak, misalnya kayu gak terlalu banyak, batu gak terlalu banyak, daun sama juga. Jadi kita standar lah untuk, bisa dibilang yang kalau balance itu adalah segala bisa, tapi bukan profesionalnya gitu. Ini juga gitu untuk di dalam game ya. Jadi kalian ini untuk nguli ini keempat ini kalian bebas ya, mau fokus salah satu boleh, mau balance juga boleh, bebas, itu tergantung dengan style kalian. Jadi kalau misalnya fokus salah satu nih, kita di Lodger. Maka kalau kita fokus di Lodger, dia nanti pendapatan bahan mentahnya kita yaitu di kayu, karena kayu itu paling cepat, karena level kayunya itu adalah level 10 gitu. Sedangkan miner dia masih level 3 gitu aja. Jadi kalian bisa pilih aja salah satunya, ataupun mau fokus ke salah satu, ataupun balance, ambil semua, jadi levelnya disamain semuanya dari keempat ini. Kalau untuk chip, dia chip, angler, scavenger, dia bebas ya, mau chipnya level 10, mau anglernya level 1, itu gak masalah ya, tergantung kalian play style kalian. Kalau kalian suka mancing ya pasti chipnya juga pasti level up. Kalau scavenger dia biasanya yang suka jalan-jalan di mapnya, pasti nemu ya rumah yang digembok sama besi, ditutup sama besi. Nah, gunain lah si scavenger ini buat ngebuka si besinya. Untuk awal ini ada ya, untuk awal kalian dapat itu otomatis ya untuk itunya pada saat level 16. Nah, untuk job ini keseluruhan itu kalian dapat di saat kalian akun kalian atau karakter kalian itu level 16 gitu. Nah, ini kan
jobnya nguli udah ada nih. Kita lanjut ke yang mancing ya. Kalau yang mancing berarti kita pergi dulu ke daerah yang ada berairnya, baik itu danau atau sungai, apapun itu bebas ya. Yang penting ada air dan ikannya aja. Nah, tapi sebelum itu ini dulu ya, makan dulu. Ini makan dulu biar nggak berisik ini perut. Nah, kita menuju ke lokasi ya. Mau hujan guys. Kalau mau hujan, kalau grafiknya ultra dia gini ya, gaya sama seperti kenyataan realnya agak gelap. Itu untuk si hujannya. Jadi udah sampai ya. Nah untuk mancingnya kalian pertama kerjain atau selesaiin quest tutorial mancingnya ya di ini nih, di map apa namanya Raven Shelter yang di sebelah sini ada pokoknya untuk skill mancingnya. Nah kalau udah kalian pertama buat dulu ya pancingannya. Nah ini nih di sini kan ini level 10 berarti harus pakai batu ya. Bentar, kalau itu kita balik dulu lah. Balik dulu ke rumah. Soalnya kalau nggak salah ada batunya sih. Kita bikin bisa nggak? Nah ini ada pancingan level 1 ya. Kita bikin dulu. Nah, kalau udah kan otomatis kepake. Dan ini juga otomatis ada slotnya tersendiri ya untuk apa? Kampak, pacul sama pancingan. Itu udah ada otomatis sendiri ya. Jadi nggak makan tempat kayak item-item lain. Nah, kita balik lagi. Oh iya, kelupaan tuh. Jangan lupa bikin itunya apa? Nah ini umpannya. Nah ini aja lah, yang agak murah bahannya. Cuman fish bait. Kalau udah bikin ya, kita pergi ke lokasi langsung. Nah, di sini kalian cari yang di mapnya itu ada ikon ikan. Kalau diperbesar gini sih nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat di map kecilnya, dia ada tuh, ada ikon ikan, gambar ikan. Kita pergi ke situ. Nah, kalau nggak di itunya ada itu tuh, nih, ada pusaran airnya. Nah itu adalah si lokasi buat mancing kalian. Nah untuk perginya, kalau di dalam PC dia hampir sama ya, sama di apa? HP juga. Ke survive bukan ini ketang, bukan ini. Kalau nggak salah tuh besok bukan ya. Oh iya, yang ini mah bukan nih. Seharusnya ini ada namanya menu sendiri sih buat masuknya itu. Ini bukan, ini mah aja. Ini bukan.
Nah, kan. Kalau di PC dia di sini ya, menu emote di bagian ketiga ada yang namanya fish. Tapi kalau di HP dia di sebelah kalau nggak salah sebelah sampingnya tuh, sebelah pojok kiri bawah tuh ada yang namanya titik 3 atau gambarnya ini, gambar solder kalau nggak salah. Itu yang di HP ya. Kalau di PC dia di sini di emote ada tombol mancing. Nah, untuk mancingnya sama, kalau udah masuk ke gini ada exitnya, loncat bisa, ini jongkok bisa, fish basket ya, dia untuk nampung ikannya. Untuk manual dia di mana-mana aja ikannya yang kalian bisa dapat. Kalau di Redwood dia normalnya ikannya ini, kalau shoalnya ini, kalau sail berarti cuman ini doang, kalau central ya sama ya, tergantung. Jadi di tiap map itu ikan-ikannya beda. Nah, kalau udah tinggal kalian klik aja tombol ikannya, tekan untuk mengarahkan mau dimanain. Nah, kalau udah dia strike. Nah, sebenarnya selain di tempat pusaran ikan ini juga di tempat lain ya bisa, cuman dapat ikannya nggak tentu jadi acak. Tapi kalau di sini, nah ini udah ada, kita pencet share, ini dapat si kura-kura. Fishing manual ya, balik lagi ya, ini juga sama. Ini ada preparation. Nah, ini sebelumnya bikin pancingannya, dia pancing pakai manual ya. Kalau dia ini otomatis itu kalau biasanya kalau udah udah level up biasanya, atau skinnya udah itu ya udah diambil. Kita cek dulu ya, install. Nah, di sini ada angler. Nah, kita dapat XP-nya buat nangkap si ikannya. Tadi kan dapat kura-kura tuh satu, dapat segini gitu. Jadi makin tinggi levelnya, makin dikit juga bar yang bakalan level up-nya. Nah, kalau autonya itu mana ya? Nah, ini skillnya yang ini, anglernya level 5, berarti harus level 5 dulu, karakter level 13 baru bisa mancing otomatis ya. Mau di APK-in silahkan, itu bebas kalau udah otomatis, selama ada pancingan sama umpannya ada di dalam tas gitu. Itu adalah untuk yang mancing. Ini yang kita coba lagi ya. Kita klik angler profesi plus 50, berarti dia nambah 50 XP. Kita cek lagi ya, bagian angler, nambah lagi kan XP nya. Dan yang pastinya setiap kali kalian ini level up ya, kalian bisa mendapatkan sebuah formula, baik itu struktur bangunan ataupun furnitur bangunan ya. Untuk mendapatkannya bisa kalian pilih salah satu aja dari si job ini. Dari semua job juga bisa dapat ya. Misalnya di sini saya lodger ya. Nah, untuk mendapatkannya di bagian di lodger gallery, kita view. Nah, ini adalah si formulanya. Dari decoration, furniture, wallpaper, sampai pun ada kasur ini ya, lodger level 8. Selanjutnya 9, 10. Terus 11 sampai 20. 21 sampai 30. Yang terakhir itu 30 silver, yang gambarnya ini badak ya, banteng gitu. Nah, untuk mendapatkannya kalian harus level up dulu. Nanti ada di sini tab to unlock, atau klik aja yang berwarna ini, nanti dapetin formulirnya, formulanya. Tinggal kalian learn aja, otomatis formulanya terbuka. Jadi kalian bisa bikin wooden kursi ini
jadi wooden balconic chair. Hal yang sama juga pada si miner, gardener, sama si hunter juga ya, ataupun skill lainnya juga sama ya. Jadi udah ada dikasih formula 1 buat tiap level up nya, dapat formula unlock. Ini buat si dapur ya, kitchen set. Nah, yang misalnya chip juga ada. Kalau chip dia masakan ya, formula masakannya terbuka. Tuh. Ini adalah si chipnya. Tapi ini semacam resep yang sudah disediain ya. Cooking gallery-nya. Jadi kalau dia 30/30 dia udah maksimal berarti. Nah, ini juga sama skill buat si koki. Nah, sedangkan angler juga sih sama. Ada fishing manualnya, view. Kalau dia ke itu ya, keberadaan ikannya di mana, jadi kita gampang dilacaknya. Kalau scavenger dia nggak ada sih, kalau ya scavenger mah tuh nggak ada. Jadi cuman yang si 4 tadi, si lodger, miner, gardener, sama si hunter lebih mendapatkan si formulanya. Ini baru kebuka si kasur yang 2 orang, kasur besar. Itu adalah contoh ya, reviewnya. Sedangkan ini untuk yang ketiga, ini yang masih terkunci, dia nanti ya sesuai levelnya, kalau udah level berapa gitu baru kebuka. Tapi kalau selama saya main tuh yang si Firearms tuh versi Cina ini udah kebuka ya semuanya kalau nggak salah. Ini adalah si job kalian. Jadi kalau keempat ini kalian bebas mau fokus 1 ataupun diambil semua, gak masalah, sesuai dengan style kalian aja. Nah, itu adalah si role-nya ya. Nah, untuk scavenger dia kan yang ada minta-minta itu, kalian bisa dapetin itemnya ya dari questnya. Enable to request, berarti ini harus di daerah kota ya. Nah, makanya kita ke server ini, shelter dulu, kita pergi ke kota buat minta-minta. Nah, tapi buat minta-minta ini nggak dapet XP nya sih, cuman di limit doang. Sehari itu 5 orang, mau berapapun itu bebas ya. Kita ini kita minta-minta ya, kita buka big. Nah, kalau udah mode ini berarti dia udah minta-minta. Dari setiap ini ada beda-beda ya ekspresinya. Agrifit gini, and knisi gini, demam tuh, berdiri, down and out, tidur apa kayak jatuh gitulah. Untuk crocodile tail juga sama. Nah, untuk ini kitten style, desperate, sirens, distress dive itu adalah sih kalau ada orang yang ngasih ke kita, nanti emotnya mau digimanain. Kalau dive itu lebih agak itu ya, kayak apa sih namanya, minta. Ini ada contoh dive nya ya, tuh emotnya gini, udah gitu doang tuh, dikasih 100 doang. Nah, 100 doang ini untuk menerimanya itu 5 kali ya per harinya itu. Nah, today thanks limit, thank you. Ini yang sebelumnya yang udah coba tapi tetap aja nggak masuk ke skillnya, dia level up
gak dapet XP-nya juga. Kita coba ya, kita roll. Mana scavenger nih, nggak ada. Jadi berarti cuman ini doang, ngebongkar rumah yang udah digembok doang. Itu cuman nggak tahu tuh kalau maling antar kam itu nggak tahu, soalnya belum pernah soalnya. Kalau untuk yang di map itu bisa. Nah untuk malingnya itu kalian harus sediain kuntinya juga sesuai level. Kalau levelnya mapnya level 10, dia masih butuh kuncinya level 1. Saya ini nih. Nah ini adalah si lockpicknya buat ngebongkar si gemboknya. Nah dan juga ini ada level 2, level 3 dan seterusnya ya untuk levelnya. Nah, mungkin segitu aja ya untuk pembahasan si job. Jadi intinya mah untuk job itu kalian bisa milih salah satu dari keempat ini, ataupun mau semuanya di level up ya nggak masalah ya. Tergantung style kalian main gamenya kayak gimana. Kalau mau fokus ke satu dia berarti lebih bagus. Misalnya lo fokus ke lodger nih untuk nebang kayu, maka kalian lebih banyak ataupun lebih bagusnya nebang kayu terus, karena levelnya itu makin tinggi makin bagus gitu. Tapi kalau standarnya, kalau kayak saya sih ya, soalnya saya ngambilnya itu adalah balance itu semua job di level up untuk job mulinya, ininya disamain semuanya. Walaupun ini yang hunternya ada agak telat ya. Semuanya disamain. Nah untuk perharinya itu kalian dapat XP-nya itu juga terbatas. Daily resort di sini kita bisa lihat ya, daily resort profesinya 894 per 1650. Ini adalah perharinya. Jadi seharinya itu 1650 gitu seharinya, tiap hari. Jadi ya mau gak mau harus tiap hari nguli. Ya kalau nggak ada waktu mah nggak masalah sih, itu aja ya. Mungkin sampai di sini aja untuk pembahasan job kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.